Gimana kabarnya kalian semua siswa-siswi kelas 5 SDI Al-Falah 2 pagi. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran PAI di kelas 5 ya. Setelah minggu kemarin kamu melaksanakan penilaian tengah semester. Gimana nilai-nilainya? Semoga nilai-nilainya bagus-bagus ya. Jika masih ada yang nilainya tidak bagus, bisa diperbaiki untuk PAS nanti. Ya, kita masuk ke bab 4 ya, tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, ada di halaman 43 sampai 47. Yuk, disiapkan bukunya. Iman kepada kitab-kitab Allah. Mungkin yang kalian sudah tahu, pasti kitab Allah itu adalah Al-Quran. Nah, di sini kita akan mengetahui lebih banyak lagi tentang kitab-kitab Allah selain Al-Quran. Ya, di halaman 43, iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya meyakini dan percaya adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para rasul. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala semua itu merupakan firman Allah ya, bukan perkataan nabi dan rasul. Nah, kitab-kitab Allah itu diturunkan melalui perantara malaikat Jibril ya, karena tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu. Ya, masih di iman kepada kitab-kitab Allah ya. Tujuan diturunkannya kitab-kitab Allah adalah sebagai pedoman hidup manusia agar selamat di dunia dan juga di akhirat. Orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah akan selamat dari kesesatan dan siksa api neraka. Orang-orang yang percaya dan mengamalkan kitab-kitab Allah akan masuk ke dalam surga. Semoga kita semua masuk ke surga ya. Amin. Nah, biasakanlah untuk membaca kitab Al-Quran setiap hari sebagai wujud keimanan kita kepada kitab-kitab Allah. Kalian biasanya baca Al-Qurannya kapan nih? Setelah sholat maghrib atau setelah sholat isya. Ya, mulai hari ini dibiasakan ya, minimal 1 kali setelah sholat maghrib kita baca Al-Quran. Nama-nama kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Ya, kitab Allah yang wajib kita ketahui itu ada 4. Ya, kitab berasal dari bahasa Arab yang artinya sesuatu yang ditulis. Kitab diartikan sebagai perintah dan ketentuan yang tertulis. Perintah dan ketentuan yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul merupakan wahyu Allah. Setiap wahyu Allah yang diturunkan ditulis dalam mushaf-mushaf dan kitab-kitab. Kitabullah adalah segala ketentuan dan perintah Allah yang tertulis dalam kitab atau mushaf. Nah, yang tadi ya, 4 kitab Allah yang pertama itu kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Ada di buku kalian di halaman 44. Yang kedua, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, mushaf ya diberikan kepada beberapa rasul. Ya, salah satunya itu kepada Nabi Ibrahim. Ya, yang dikenal dengan sebutan Mushaf Ibrahim. Meyakini Al-Qur'an sebagai kitab terakhir. Al-Quran merupakan kitab suci Allah yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sekaligus sebagai bentuk mukjizat ya sebagai seorang rasul. Ya, itu adalah mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan mendapat pahala bagi yang membacanya. Al-Quran diturunkan sebagai penyempurna ajaran dan kitab-kitab Nabi terdahulu. Jadi Al-Quran itu adalah penyempurna dari kitab Zabur, Taurat, dan juga kitab Injil. Al-Quran berlaku bagi semua umat sepanjang zaman. Berita akan adanya Nabi terakhir yang membawa Al-Quran juga tercatat di dalam kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Itu termasuk salah satu isi dari kitab Injil. Al-Quran diturunkan dalam 3 tahap. Nah, tahap yang pertama, Allah menurunkan Al-Quran ke Lauhul Mahfuz. Tahap yang kedua, Allah menurunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau ke langit dunia. Tahap yang ketiga, dari langit dunia diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya, sebagian diturunkan di kota Mekah dengan sebutan Makkiyah dan sebagian lagi diturunkan di kota Madinah yang disebut dengan surat Madaniyah. Nah, di sini ada juga ciri-ciri dari surat Makkiyah. Pertama, suratnya itu menjelaskan tentang tauhid dan keimanan. Diawali dengan kata ya ayuhan nas. Dan ayatnya itu pendek-pendek. Ciri surat Madaniyah. Suratnya menjelaskan tentang ibadah dan hukum. Diawali dengan kata ya ayyuhallazina amanu. Dan ayatnya itu panjang-panjang. Hikmah diturunkannya Al-Quran secara bertahap. Ya. Pertama, untuk menetapkan jiwa Rasulullah dan menguatkan hatinya. Yang kedua, untuk mendidik masyarakat dan menyesuaikan hukum Islam secara bertahap. Yang ketiga, untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, untuk memudahkan Nabi dan para sahabat menghafal, memahami, dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mengetahui isi pokok dari kitab suci Al-Quran. Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada tanggal 17 Ramadan melalui perantara malaikat Jibril. Tempatnya itu di Gua Hiro. Gua Hiro itu ada di kota Mekah. Peristiwa turunnya Al-Quran diperingati sebagai hari nuzulul Quran setiap tanggal 17 Ramadan. Ayat yang pertama diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Dan ayat yang terakhir diturunkan adalah surat Al-Maidah ayat 3. Ketika Nabi Muhammad waktu itu dia wukuf pada saat haji wada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriyah.
isi pokok dari kandungan Al-Quran. Pertama tentang akidah, yang kedua tentang ibadah, yang ketiga tentang syariah, dan yang keempat tentang kisah-kisah Nabi dan umat terdahulu. Ibu mau kasih catatan tambahan ya, nggak perlu dicatat pas di video, nanti ibu kasih dengan catatan terlampir ya. Ini untuk tambahan pengetahuan kalian. Kitab Zabur itu diturunkan untuk kaum Bani Israel ya, dengan bahasa Kipti. Ya, isi kitab Zabur ya tentang puji-pujian, doa-doa, zikir, nasihat, dan juga hikmah. Kitab Taurat diturunkan untuk kaum Yahudi ya, dengan bahasa Ibrani. Isi kitab Taurat adalah tentang 10 perintah Tuhan atau disebut Ten Commandments. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan untuk kaum Bani Israel ya, dengan bahasa Suryani. Isi kitab Injil ya, hukum agama, seruan dan ajakan untuk menyembah Allah, serta kabar gembira akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran diturunkan ya untuk seluruh umat manusia dengan bahasa Arab. Oke, di sini Assalamualaikum. Ya. Silakan Waalaikumsalam. Dodo ya? Iya, Syamil, ada apa? Do, di lapangan bermain ada perpustakaan keliling. Kita ke sana yuk, Do. Oh iya, bukunya bagus-bagus tidak? Katakan Nadia yang sudah ke sana, koleksi bukunya banyak dan bagus-bagus. Di sana juga ada kakak-kakak yang akan membimbing kita kalau kita tidak mengerti isi buku yang kita baca, Do. Bagaimana? Mau tidak? Wah, asik dong. Boleh deh, tapi Dodo izin dulu ya ke ibu. Oke deh, nanti aku tunggu di lapangan ya, Do. Hei, Do, aku di sini. Mana perpustakaan kelilingnya? Lihat, sudah ramai dikunjungi. Ayo, Do, kita ke sana. Aku sudah tidak sabar lagi ingin membaca buku-bukunya. Ayo, Dodo juga. Benar kan, Do? Bukunya bagus-bagus. Iya, Dodo mau baca buku petualangan biar Dodo jadi lebih berani. Kitab-kitab Allah yang diturunkan ke bumi. Do, coba lihat. Ternyata selain Al-Quran, Allah juga menurunkan kitab-kitab lainnya untuk umat Islam, Do. Seperti kita. Masa sih? Kitab suci kita kan hanya Al-Quran. Iya, tapi di buku ini dijelaskan begitu, Do. Aku jadi bingung. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Sedang membaca buku apa? Aku sedang baca buku ini. Oh, kitab-kitab Allah ya. Bagaimana? Mengerti tidak maksud isi buku ini? Baiklah, kakak jelaskan ya. Nama adik siapa? Perkenalkan, namaku Syamil, Kak. Kalau saya Dodo, Kak. Temannya Syamil. Dodo boleh ikut mendengarkan ya, Kak. Biar Dodo jadi pintar. Kalau begitu, Dodo duduk di samping kakak sini ya. Baiklah. Begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 4 kitab suci yang masing-masing secara berturut-turut ke dunia. Dan masing-masing kitab tersebut telah dibawa oleh seorang utusan Allah. Kitab pertama adalah kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Kitab kedua adalah Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud alaihi salam. Lalu kitab yang ketiga adalah kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keempat sekaligus kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sekarang kitab yang lainnya di mana, Kak? Iya,
Kok Dodo taunya kitab Al-Quran saja? Kitab Taurat, Zabur, dan Injil sudah tidak ada karena ketiga kitab tersebut terbatas penggunaannya. Maksudnya apa, Kak? Syamil tidak mengerti. Begini, ketiga kitab tersebut hanya untuk umat tertentu, tempat tertentu, dan digunakan pada jangka waktu tertentu. Seperti Taurat yang hanya digunakan oleh Bani Israel di zaman Nabi Musa dan sudah tidak berlaku sejak kitab Zabur turun. Begitu juga dengan kitab Zabur dan kitab Injil. Namun hal itu berbeda dengan Al-Quran. Kitab Allah yang terakhir ini merupakan kitab penyempurna yang memuat ringkasan ketuhanan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran juga merupakan penguatan atas kebenaran yang pernah disampaikan oleh kitab-kitab sebelumnya. Dan yang istimewanya lagi, Al-Quran itu berlaku untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia dan berlaku juga untuk sepanjang masa. Ibarat sebuah bangunan rumah yang belum sempurna bentuknya, maka masih perlu tahap penyempurnaan. Sehingga pada akhirnya bentuk rumah tersebut sempurna dan bisa berdiri dengan kokoh. Selain itu, juga bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Oh, begitu ya, Kak. Lalu kita harus bagaimana dengan ketiga kitab selain Al-Quran? Kita juga harus percaya bahwa Allah menurunkan ketiga kitab sebelum Al-Quran. Dan apapun yang disampaikan pada masing-masing kitab tersebut, semuanya itu merupakan kebenaran. Tapi yang perlu kita ingat, ketiganya itu sekarang sudah tidak berlaku lagi. Dan sekarang yang kita pakai sebagai pedoman hidup adalah Al-Quranul Karim. Bagaimana? Apa kalian sudah mengerti? Dodo, bangun, Do. Iya, alhamdulillah Syamil sudah mengerti, Kak. Dodo juga mengerti. Alhamdulillah kalau ternyata kalian sudah mengerti. Sekarang tugas kalian adalah belajar untuk mengajarkan Al-Quran. Kakak mau tanya, kalian sudah pintar belum mengajinya? Bagaimana, Dodo? Jangan salah. Begini-begini Dodo pintar membaca Al-Quran, Kak. Iya, Kak. Setiap sore kami mengaji di masjid dekat rumah kami. Oh, itu bagus. Sorenya jam berapa? Setelah sholat asar. Jadi kami sholat berjamaah di masjid. Lalu setelah itu baru belajar Al-Quran, Kak. Loh, sekarang kan sudah waktunya asar. Lihat nih jam kakak, sudah setengah 4 sore kan? Astagfirullahalazim. Kami harus pulang, Kak. Terima kasih banyak ya, Kak. Sudah menjelaskan pada kami. Sama-sama. Assalamualaikum. Ya, itu adalah materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, semoga dengan tambahan video tadi kalian bisa menjadi lebih paham lagi. Jika masih ada yang belum paham, kalian bisa mengulang kembali videonya atau membaca kembali buku yang ada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.